kampus Politeknik Elbazo Komodus dari Prodi D4 Akuntansi Kebijakan angkatan tahun 2020. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa asuransi sangat penting bagi milenial, juga jenis-jenis asuransi terutama yang ada di Indonesia, dan contoh lembaga asuransi yang ada di Indonesia. Baik, sebelum saya menjelaskan itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu asuransi. Istilah asuransi dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang artinya pertanggungan. Jadi, asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Jadi, secara simpel, asuransi ini dapat diartikan seperti menyediakan payung sebelum hujan. Jadi, perlu diketahui bahwa asuransi punya banyak manfaat bagi milenial yang akan dirasakan di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa asuransi itu sangat penting bagi milenial. Di sini saya akan memberikan 5 komponen penting asuransi bagi para milenial. Yang pertama, membantu mengatur keuangan. Alasan pertama pentingnya asuransi bagi milenial adalah sebagai salah satu cara untuk mengatur keuangan. Jadi, lebih paham cara mengatur keuangan. Misalnya, untuk membayar premi asuransi, belanja kebutuhan, dan hal lainnya. Selain itu, dengan mengikuti asuransi, kamu juga memiliki sejumlah dana cadangan yang nantinya bisa dimanfaatkan. Misalnya, kamu memiliki asuransi kendaraan. Saat ada hal tak terduga, seperti kendaraan hilang atau rusak, maka tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk memperbaikinya. Seperti yang dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bahwa asuransi kendaraan merupakan asuransi yang akan memberikan manfaat berupa ganti rugi untuk kerusakan hingga kehilangan kendaraan bermotor. Yang kedua, jumlah premi yang dibayarkan lebih murah. Salah satu keuntungan mengikuti asuransi di usia muda yaitu kamu tidak perlu membayarkan uang premi yang mahal. Padahal, kamu harus tahu bahwa pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat digunakan manfaat asuransi saat diperlukan. Jadi, yuk, semakin mudah kamu mulai daftar asuransi, maka jumlah premi yang dikenakan juga bisa semakin murah. Yang ketiga, bisa dijadikan tabungan masa depan. Salah satu cara agar bisa memiliki kehidupan yang tenang di masa depan yaitu dengan memiliki tabungan. Selain menabung di bank, ikut asuransi juga memiliki manfaat yang hampir sama. Dengan ikut asuransi, maka uangmu sudah seperti ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Misalnya, kamu sudah mempersiapkan asuransi untuk pendidikan anak sejak dini. Maka, di masa depan kamu tidak perlu khawatir untuk mencari dana pendidikan lagi. Yang keempat, berkarya lebih tenang. Dengan memiliki asuransi, kita akan bisa lebih berkonsentrasi dalam berkarya dan mengembangkan potensi diri dengan maksimal. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak perlu lagi khawatir dengan kejutan-kejutan pengeluaran ekstra yang tak diduga seperti sakit, kendaraan rusak, dan sebagainya. Karena risiko finansial dari berbagai kejadian tersebut sudah kita asuransikan. Cukup fokus membayar premi secara teratur, supaya proteksi terus berjalan dan arahkan energi sepenuhnya untuk bekerja dan membangun karir demi kesuksesan masa depan. Yang kelima, terhindar dari jebakan utang. Hai para milenial, masih muda loh. Jangan biarkan di usia muda masih muda terjebak utang. Misalnya,
karena tidak memiliki lagi sumber dana untuk menutup pengeluaran tak terduga yang ternyata cukup besar. Misalnya, kejadian saat yang memerlukan biaya besar dan terpaksa harus mencari pinjaman untuk menutup pengeluaran tersebut. Jadi, dengan berasuransi, kita tidak perlu berutang untuk menutupi risiko-risiko tersebut. Dari 5 alasan di atas, mengapa milenial penting berasuransi. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis asuransi di Indonesia yang perlu diketahui. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa penting untuk dimiliki orang-orang yang bergantung secara finansial kepada kamu. Jika kamu meninggal secara tak terduga, maka kamu tidak lagi mampu untuk menutupi pengeluaran rumah tangga berasal seperti untuk membayar tagihan listrik, membayar kebutuhan sehari-hari, maka bisa dipastikan keluarga kamu akan menderita kesulitan keuangan sebagai akibatnya. Titik asuransi jiwa dirancang untuk menutupi biaya-biaya ini selama kamu tidak ada dan untuk meringankan beban keuangan yang dialami keluarga kamu pada waktu yang sangat sulit ketika ditinggalkan kamu. Yang kedua, asuransi kesehatan. Ini adalah jenis asuransi yang populer di Indonesia. Ada banyak orang yang menggunakan asuransi kesehatan umum, terutama pada pekerja. Hal yang akan dilindungi oleh asuransi kesehatan adalah semua resiko yang berhubungan dengan kesehatan. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Bagi mereka yang tidak mempunyai kendaraan, tentu tidak perlu membeli jenis ini. Kendaraan yang banyak diasuransikan biasanya adalah mobil. Resiko atas suatu kejadian yang terjadi pada kendaraan yang telah diasuransikan. Yang keempat, asuransi properti. Rumah dinilai sebagai aset yang cukup berharga. Maka dari itu, banyak orang yang akan melindungi rumah dan aset dengan diasuransi properti ini. Yang kelima, asuransi perjalanan. Jenis asuransi selanjutnya adalah asuransi. Asuransi ini sangat bermanfaat untuk mereka yang memiliki hobi traveling. Yang keenam, asuransi bisnis. Jenis asuransi di Indonesia berikutnya yaitu asuransi bisnis. Asuransi bisnis ini bisa dimiliki oleh para pemilik bisnis. Mulai dari kuasa kepemilikan perusahaan, korporasi, multinasional. Asuransi bisnis akan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal yang penting untuk masa depan salah satunya adalah pendidikan. Untuk itu, ada yang dinamakan asuransi pendidikan. Ini akan memberikan manfaat yang melindungi kepastian tentang pendidikan anak di dalam keluarga. Yang kedelapan, asuransi disabilitas. Asuransi jenis ini kelihatannya memang tak selalu dibutuhkan bagi semua orang. Yang asuransi disabilitas adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada seorang yang dari sebuah risiko yang mengakibatkan seorang tersebut menjadi cacat atau difabel. Yang kesembilan, asuransi kelautan. Asuransi ini adalah asuransi yang berhubungan dengan semua aktivitas yang ada di laut. Misalnya saja pengiriman logistik melalui kapal. Bila pemilik kapal memiliki polis asuransi kelautan, maka kegiatan itu dilindungi. 10. Asuransi kredit. Mengenai jenis-jenis asuransi di Indonesia, yang lain ini adalah jenis asuransi yang akan melindungi dua pihak, yaitu pemilik polis dan bank. Yang menyalurkan kredit. Titik asuransi kredit adalah asuransi yang akan melindungi seorang atau badan usaha atas risiko tidak sanggup untuk membayar atau melunasi kredit. Yang terakhir, asuransi dan pensiun. Asuransi ini adalah asuransi yang akan melindungi masa pensiun. Sebenarnya ini bukanlah murni
pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Selain asuransi, ada juga lembaga keuangan yang memiliki jenis asuransi seperti ini, misalnya Bank Indonesia. Selanjutnya, contoh lembaga asuransi yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya hanya akan menjelaskan 5 contoh lembaga ya. Yang pertama, Hanwha Life Indonesia. Yang kedua, General Indonesia. Yang ketiga, Adi Saranawana Arta. Yang keempat, Aslife Asuransi. Yang kelima, Afris Asuransi. Baik, itu saja yang perlu saya jelaskan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf.